Terima kasih. Mohon izin Bapak dan saja. Terima kasih waktu dan kesempatan kepada saya. Saya melakukan magang di Polsek Palu, di mana Polsek itu adalah tempat di mana saya bekerja dan tempat saya bekerja dan di mana Polsek itu dipimpin oleh seorang Kapolsek. Adapun judul yang saya ambil dalam pelaksanaan magang saat di Polsek yaitu berkaitan dengan proses pengungkapan pelaku tindak pidana. Perlu diketahui bahwa proses pengungkapan pelaku tindak pidana ini tentunya bermula dari adanya laporan polisi. Apa itu laporan polisi? Laporan polisi ini dibuat oleh orang yang mengalami suatu peristiwa tindak pidana dan kemudian dengan laporan polisi itu dibuat oleh kasih TKP yang berada pada proses. Setelah laporan polisi itu dibuat, tentunya penyelidik akan membuat yang namanya surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terkait dengan proses tindak pidana tersebut. Yang dilakukan oleh penyelidik yaitu untuk mengungkap suatu tindak pidana, pertama-tama mendatangi TKP tempat di mana terjadi peristiwa tindak pidana tersebut. Yang dilakukan oleh penyelidik juga setelah berada di TKP, penyelidik juga melakukan olah TKP, melakukan interogasi terhadap saksi-saksi yang berada di tempat seputaran tempat kejadian perkara itu. Kemudian setelah melakukan interogasi untuk menemukan apakah peristiwa yang terjadi itu merupakan peristiwa pidana atau bukan, dan jika dalam olah TKP itu ditemukan bahwa peristiwa itu merupakan peristiwa tindak pidana, maka penyelidik akan mengundang saksi maupun calon pelaku yang juga pelaku untuk dimintai keterangan. Ketika melakukan permintaan keterangan atau permintaan interogasi, kemudian penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan ini adalah itu serangkaian tindakan penyelidik pada saat mendatangi TKP tadi itu, yaitu melakukan interogasi, mengumpulkan barang bukti yang berada di TKP. Setelah mengetahui itu, maka ada dilakukan gelar perkara, yaitu gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi itu adalah merupakan peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Setelah dilakukan gelar perkara, di mana gelar perkara itu dihadiri oleh pejabat, dalam hal ini pejabat kepolisian. Hasil daripada gelar perkara itu untuk menentukan dapat atau tidak perkara yang saat itu masih dalam tahap penyelidikan dapat ditingkatkan ke penyidikan. Setelah dilakukan mengetahui, setelah dalam gelar perkara itu mengetahui bahwa peristiwa itu adalah merupakan peristiwa pidana, maka dilakukan penyidikan. Administrasi yang dibuat pada waktu itu adalah surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan ini kemudian dilakukan lagi pemanggilan terhadap saksi, terhadap korban ataupun terhadap pelaku. Hal ini semua dalam istilah upaya paksa. Kemudian saksi yang datang dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui peristiwa tersebut, apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana dan menemukan pelakunya. Itu adalah penyidikan.
Kemudian itu ada yang namanya dilakukan gelar perkara. Tahapan itu dilakukan gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara, disitulah peserta yang melakukan gelar perkara itu akan memberikan masukan bahwa perkara ini merupakan perkara pidana dan dapat ditetapkan sebagai pelaku pidana itu dapat ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang berikut, setelah dilakukan penetapan sebagai tersangka, kemudian tersangka itu dilakukan pemanggilan, itu upaya paksa, pemanggilan atau perintah membawa ataupun penangkapan. Kemudian dilakukan penahanan dan penangkapan dan dilakukan pemberkasan terhadap berkas. Seluruh rangkaian kegiatan penyelidikan itu dibuat dalam satu berkas yang sudah ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian berkas perkara tersebut kami melakukan pengiriman, ada namanya SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, di mana surat ini dikirim kepada jaksa penuntut umum untuk memberitahukan bahwa ada perkara yang ditangani oleh polsek setempat. Kemudian dikirimlah berkas perkara tersebut ke jaksa penuntut umum. Jika dalam 14 hari jaksa menerima berkas tersebut dinyatakan lengkap atau P21, maka tugas tanggung jawab dari penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Baik, selesai. Silakan penulis dari rektor. Baik, terima kasih Pak. Dalam hukum acara itu ada 3: laporan, pengaduan, dan tanggapan. Karena itu yang tadi Pak Mahmud menjelaskan itu adalah laporan di sini. Mungkin nanti Pak Mahmud kalau bisa Pak Mahmud itu dia terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi pada saat mengungkapkan suatu tindak pidana dan upaya solusi yang dilakukan oleh pihak penyidik agar bagaimana sehingga tindak pidana ini tidak ada dibiarkan atau tidak terungkap seperti itu. Karena ada banyak sekali kasus yang tidak terungkap sebagai akibat dari kurangnya alat bukti atau kurangnya barang bukti. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Pak Mahmud sebagai penulis, apalagi Pak Mahmud dari bidang eksekusi. Ya, jadi itu menjadi landasan bagi penyidik yang lain apabila menemukan kasus seperti ini bisa menjadi sebagai landasan kita untuk bisa mengungkapkan kasus yang mirip atau sama. Ya, terima kasih. Gelar perkara itu baik tersangka maupun penyidik
Ibu,